Di sini saya akan mempresentasikan tentang emosi dan suasana hati. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dara Ayu Lestari, NIM 2202014666. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadevani Dulestari Rika Putri, NIM 2202014674. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nur Kedidian Anggrini, dan dalam tema emosi dan suasana hati ini ada 5 paparan materi. Yang pertama ada konsep dan pengertian emosi, yang kedua ada konsep dan pengertian suasana hati, yang ketiga ada pengertian kecerdasan emosional, yang keempat mengelola emosi dan suasana hati, dan yang kelima aplikasi perilaku organisasional terhadap emosi dan suasana hati. Konsep emosi. Emosi adalah pengalaman sadar, kompleks, dan meliputi unsur perasaan yang mengikuti keadaan-keadaan psikologis dan mental yang muncul, serta menyesuaikan batiniah dan mengekspresikan dirinya dalam tingkah laku yang terlihat. Pengertian emosi. Emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang dan atau sesuatu, yang mana dalam emosi itu disebabkan oleh peristiwa spesifik, durasinya yang singkat, spesifik dan banyak. Terkadang diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi tindakannya. Pengertian emosi menurut para ahli ada 3. Yang pertama ada Daniel Goleman 2002 mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologis terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Yang kedua ada dari Chaplin 2002 dalam Savaria 2009, merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalami sifatnya, dan perubahan perilaku. Yang ketiga ada menurut Ramat 2001, emosi menunjukkan perubahan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Kesadaran apabila seseorang mengetahui makna situasi yang sedang terjadi. Jantung berdetak lebih kencang, kulit merespon dengan mengeluarkan keringat, dan nafas yang terengah-engah, termasuk dalam proses fisiologis. Dan terakhir, apabila seseorang melakukan suatu tindakan sebagai suatu akibat. Yang kedua ada suasana hati. Pengertian suasana hati bisa diartikan sebagai mood, perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus, yang mana dalam suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, bertahan lebih lama, lebih umum. Umumnya tidak diidentifikasikan dengan ekspresi yang jelas dan proses kognitif. Proses suasana hati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan atau emosi seseorang pada suatu waktu yang tertentu. Suasana hati mencakup perasaan yang dapat bervariasi dari senang, sedih, marah, gembira, cemas, dan tenang, dan banyak lagi. Ini adalah gambaran tentang bagaimana seseorang merasa pada saat itu, dan suasana hati dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, situasi lingkungan, kesehatan fisik, serta faktor biologis. Selanjutnya dilanjutkan. Beberapa ciri khas dari konsep suasana hati meliputi 1. Multidimensional adalah suasana hati bukanlah perasaan tunggal, tetapi seringkali merupakan kombinasi dari berbagai emosi. Yang kedua ada sementara. Sementara adalah suasana hati dapat berubah seiring waktu. Seseorang mungkin merasa senang pada suatu saat dan kemudian menjadi merasa sedih atau marah setelahnya. Yang ketiga ada pengaruh eksternal. Adalah suasana hati dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti interaksi sosial, cuaca, atau kejadian yang terjadi. Yang keempat ada subjektif. Adalah suasana hati artinya individu dapat merasakan secara berbeda, bahkan dalam situasi yang sama.
Yang kelima ada penting dalam kesejahteraan. Adalah suasana hati dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan fisik seseorang. Suasana hati yang positif sering dikaitkan dengan perasaan bahagia dan kesejahteraan. Sementara suasana hati yang negatif dapat menyebabkan stres atau masalah kesehatan mental. Pengertian kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional dalam bahasa Inggris adalah emotional quotient, disingkat EQ, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur emosi, menjaga dan memilih cara dalam mengungkapkan lewat kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi, dan keterampilan sosial. Meski tidak terkenal seperti kecerdasan intelektual, namun kecerdasan tersebut memiliki perasaan empati dan peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kecerdasan emosional. Ciri-ciri kecerdasan emosional yang pertama yaitu mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri yaitu kesadaran diri dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas. Hal ini dapat terjadi jika memiliki kecakapan dalam mengenali emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri yaitu menata emosi untuk menggerakkan dan menuntun dalam mencapai tujuan. Yang keempat, mengenali emosi orang lain atau empati. Mengenali emosi orang lain atau empati yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, mampu memahami sudut pandang orang lain, membangun hubungan dengan saling percaya. Dan yang kelima yaitu membina hubungan. Membina hubungan yaitu kemampuan mengendalikan dan mengelola emosi diri dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, mampu memahami serta bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Nah, di sini untuk pengertian dari mengelola emosi dan suasana hati yaitu mengelola emosi dan suasana hati sangatlah sulit. Maka dari itu, kita dapat melakukan beberapa cara dalam mengelola emosi dan suasana hati, antara lain mengelola emosi dan suasana hati adalah keterampilan penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika Anda dapat mengendalikan emosi dan suasana hati Anda akan lebih mampu mengatasi stres, konflik, dan situasi sulit. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mengelola emosi dan suasana hati. Yang pertama, kesadaran diri. Kedua, berolahraga. Ketiga, teknik relaksasi. Keempat, berbicara dengan seseorang. Kelima, kelola stres. Keenam, atur waktu istirahat. Dan yang terakhir adalah jaga pola makan dan tidur. Nah, di slide berikutnya yaitu aplikasi perilaku organisasional terhadap emosi dan suasana hati. Kecerdasan emosional adalah dapat kita menyimpulkan emosi dan suasana hati dengan mempertimbangkan aplikasi spesifik hal ini terhadap perilaku organisasi. Dalam bagian ini, kita menilai bagaimana dengan meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramalkan proses seleksi dalam organisasi. Pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antar personal, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap-sikap kerja, dari perilaku-perilaku menyimpan di tempat kerja. Kita juga melihat pada bagian para manajer dapat mempengaruhi suatu hati.